memberatkan posisi RR atau justru meringankan? Kalau saya melihat meringankan, nggak ada yang Poin memberatkan. apa Pak yang meringankan itu? Ya misalnya kayak kayak kejadian di fakta-fakta di Magelang. Baik. Kalau di Magelang misalnya kalau dalam dakwaan kan ada seolah dia ambil senjata atau apa. Walaupun itu nanti bisa dijelaskan oleh RR pada saat pemeriksaan dia, karena tadi nggak ada yang tahu kan, makanya tidak ditanggapin masalah senjata gitu, masalah dia mengamankan itu, karena tidak ada yang menjelaskan gitu kan. Nanti itu dipertanggungjawabkan pada saat dia sebagai terdakwa, ya kan. Nah kemudian saksi-saksi lain, yang lain itu kan cuman mengetahui mereka datang, dia bawa mobil, terus dia ke Saguling. Tidak ada yang, kecuali ajudan tadi ya, tidak ada yang terlalu melihat, karena itu kan tanya ART, yang kenal kan cuma Susi. Setelah itu waktu Saguling ke terdakwa RR ke Duren 3, si Susi kan nggak tahu, dia kan tinggal di Saguling. Jadi tidak ada yang menurut kita yang signifikan yang untuk menyangkut saksi-saksi yang ini ya. Sehingga ya makanya tidak terlalu banyak ini kita. Karena ya itulah intinya, kita merasa nggak terlalu ini untuk kepentingan RR, sehingga kita merasa ya nggak perlu kita explore lagi gitu. Tahu pribadinya. Nah, dan lagi ya mungkin yang ini lagi sama dengan ajudan tadi kan, pribadi si RR adalah orang sopan, baik, sabar gitu. Hanya poin-poin itu yang kalau kita lihat yang artinya yang bagus, artinya nggak ada yang negatif lah gitu. Oke, cukup ya. Bapak terima kasih banyak Pak. Ya. Ya pemirsa, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Ricky Rizal, yakni Erman Umar, terkait jalannya persidangan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Menurut kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar tadi mengatakan bahwa menurutnya keterangan atau kesaksian yang disampaikan oleh 10 saksi pada hari ini tidak signifikan terhadap jalannya pembuktian di persidangan ini karena tidak mengetahui secara langsung bagaimana peristiwa penembakan ini terjadi. Dan mari kita simak bersama keterangan dari Irman Iriawan, kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf. Ya. Udah nih. Lagi Pak, poin yang meringankan. Poin yang meringankan pertama disampaikan bahwa betul kejadian Magelang itu ada, bukan sesuatu yang diada-adakan oleh Kuat Ma'ruf dalam keterangannya, bahwa ada persidangan betul dan ada peristiwa di mana Kuat Ma'ruf itu dan Bisusi menyaksikan ibu tergeletak di depan kamar mandi. Itu nyata. Jadi peristiwa itu sesuatu yang dari semua saksi terkonfirmasi bahwa betul itu ada kejadian, termasuk si Ricky Eliezer juga menjelaskan bahwa betul ada peristiwa seperti itu. Sehingga memang posisi klien kami untuk beberapa hal hari ini semakin menguatkan bahwa ada yang mendasari perselisihan tersebut. Hanya seperti itu. Tadi ada pertanyaan dari jaksa mengapa Kodir melaporkan situasi rumah kepada Kuat Ma'ruf, itu seperti apa sih? Iya, dia menjelaskan gini, Kodir ini aktivitasnya setiap hari membersihkan rumah di Duren 3. Dan itu pun dijelaskan tadi kenapa harus melapornya ke Kuat. Dia menyampaikan bahwa itu spontan aja Pak, karena yang pertama saya temui ketika saya sampai di Saguling ya Kuat Ma'ruf, makanya dia menjelaskan bahwa rumah di Duren 3 itu sudah bersih, sudah siap ditempati. Tempat yang dimaksud itu ialah untuk pelaksanaan isoma, karena biasanya setelah di Saguling di VCR itu di isomanya di Duren 3. Oke, nampaknya itu sulit diterima ya Pak oleh jaksa penuntut umum, karena ada grup juga seharusnya bisa lapor di situ, dan Karungga adalah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, dan saat lapor CCTV rusak juga ke Yosua Pak. Iya, betul seperti itu. Cuma ini kan ART ya. ART ini tidak punya SOP bahwasanya ketika ada sesuatu dia melapor kemana, dan tidak ada petunjuk juga sebelum dia bekerja bahwa ketika urusan rumah tangga kau lapor kemana. Tapi memang kemudian ditanya oleh jaksa, kenapa CCTV lapornya ke Joshua? Kenapa kebersihan rumah kau tidak lapornya ke Joshua? Dia sampaikan bahwa dia hanya spontan aja ketika ketemu orang di
di saguling yang pertama ditemui kan si Kuat, sehingga dia sampaikan bahwa rumah di Duren 3 itu sudah bersih. Bersih yang dia maksud itu sudah bisa ditempati untuk isoma. Seperti itu penjelasan dia. Oke, tapi sebenarnya si Sakti itu tahu nggak sih bahwa nanti akan ada rombongan ke situ sebenarnya? Iya, kalau pada saat dia di saguling kan sudah dilihat ada rombongan Magelang yang datang, yang dari luar ya, dari luar kota, melakukan PCR. Dia mungkin dia berpikir bahwa setelah PCR pasti ke Duren 3 untuk isoma. Hal seperti itu yang dijelaskan oleh pihak Kodir tadi. Jadi sesimpel spontan aja Pak ya? Spontan aja, tidak ada maksud tertentu bahwa itu akan ditempati untuk tujuan lain. Tapi berarti sebelumnya pernah ada laporan-laporan juga yang masuk kepada Kuat Maruf gitu, Maksudnya selain bersih-bersih gitu ya? Apa hanya bersih-bersih? Oh enggak ada, tidak ada. Itu peristiwa saat itu aja, tidak ada sebelumnya. Terkait dengan bersih-bersih dia melaporkan ke Kuat Maruf, maksudnya kan tidak ada. Bang, tadi kan ada poin dari Kuat Maruf yang membantah saya tidak pernah ngomong jangan naik satu langkah lagi. Yeah. Tapi kalau keterangan Susi kan memang Kuat Maruf ini melarang Yosua untuk naik. Jadi sebenarnya kalau dari terdakwa seperti apa? Apakah ada Dia pelarangan? melarang naik, cuma kalimatnya tidak seperti itu. Dia melarang naik tidak, tapi kalimat yang dimaksud itu tidak jangan naik biar selangkah ya. Tidak, bahasanya tidak seperti itu. Bahasanya jangan ke atas yo. Nah, karena Jo kan akan menjelaskan sesuatu ke Kuat, ketika dia Kuat mendekati Jo justru lari, Joshua justru lari, meninggalkan tempat gitu. Ada dua kali peristiwa seperti itu. Yang dibantah tadi Kuat itu bahwa dia tidak punya menyampaikan ke Joshua supaya jangan naik selangkah lagi, kan tidak, bahasanya seperti itu. Tidak pernah bahasa itu disampaikan. Tadi juga dibilang kan melihat juga Joshua naik turun tangga bolak-balik itu dilihat oleh KM, betul Pak? KM hanya melihat sekali. Ketika dia lihat itu makanya dia tegur dan Joshua turun lari meninggalkan tempat itu dan tidak sempat ditanya gitu. Makanya ketika setelah kejadian itu si Kuat itu memanggil Susi supaya memeriksa keadaan di atas ibu seperti apa gitu. Pilihnya seperti itu aja. Sempat melihat ke atas ya? Dan Susi ke atas. Enggak, KM sendiri? KM belum melihat, belum sempat ke atas melihat. Dia suruh Susi lihat dulu ke atas karena dia sempat konsen untuk mau bertanya kepada Jo yang kemudian Jo ini kan meninggalkan tempat, lari, meninggalkan lokasi. Pak Iwan, Kuat Maruf ada nggak sih konfirmasi ke Brigadir Yosua terkait kejadian itu, kenapa dia lari, kemudian ada sempat banting pintu? Jadi 2 kali pertemuan, 2 kali si Jo itu mau menjelaskan, 2 kali didatangi sama Kuat, 2 kali juga dia lari meninggalkan tempat. Jadi tidak sempat ada pembicaraan terkait penjelasannya apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada. Kuat Maruf sudah coba untuk tanyakan apa sih yang terjadi gitu. Kuat Maruf sempat dia tanyakan, cuma ada 2 hal. Pertama si Kuat Maruf ini mendengar ketika Joshua mau naik menjelaskan, yang kemudian kan didatangi oleh si Kuat Maruf, pergi lagi si Joshua ini. Nah, terulang lagi peristiwa yang sama, mau datang lagi si Joshua sambil menangis kan, mau menjelaskan sesuatu, tapi ketika didekati oleh Kuat Maruf dia meninggalkan tempat lagi. Meninggalkan tempat itu dalam artian dia pergi gitu. Berarti sebenarnya Kuat Maruf nggak tahu ya peristiwa sebenarnya? Tidak sama sekali tahu. Atau mungkin ada pelecehan seksual itu dia nggak tahu? Dia tidak tahu. Dia hanya mendapatkan ibu di depan kamar mandi, di depan kamar tergeletak di pakaian mau dicuci itu. Oke, baik Pak. Ini tadi kita nggak dengar. Selanjutnya sidang akan kapan Pak? Hari Senin ya? Senin depan. Digabung lagi. Oke, digabung Saksi lagi. masih saksi. Saksi dari Jaksa. JPU. Ada berapa Pak infonya Pak saksi yang akan dihadirkan minggu depan? Saksi yang kemarin tidak datang itu ada sekitar 7 ya. Itu yang dicoba dihadirkan lagi dengan mungkin ada saksi lain lagi. Disampaikan. Itu sudah disampaikan pada sidang yang minggu lalu. Bang, terakhir Bang, perlu nggak sih ini kesaksiannya dikonfrontir? Tadi kan seharusnya dikonfrontir dari keterangan Susi dan juga terdakwa. Kalau menurut Abang dari kuasa hukum Kalau gimana? saya sih tidak perlu ya. Itu pun kemarin ada beberapa hal terkait dengan keterangan ART Susi dengan Kodir ini yang dianggap berbelit-belit ya. Sebenarnya dari kacamata kami bukan berbelit-belit. Dia ini kan ART, kemampuan bahasanya, kemampuan menangkap pertanyaannya itu kan tidak seperti kita yang punya pendidikan gitu kan. Sehingga apa yang disampaikan itu ketika menjawab pertanyaan itu memilih kalimat dan kata-kata itu tidak mudah seperti kita menjelaskan. Sehingga ART ini harus dipahami juga dia punya pendidikan di bawah rata-rata kita. Mencari kalimat yang pas untuk menjelaskan ke kita semua juga tidak mudah. Sehingga jaksa salah tangkap, apalagi ditanya dengan dicecar seperti itu. Kita tanya pelan-pelan aja belum tentu dia ngerti, apalagi dicecar kan gitu. Saya kira hal seperti itu aja. Dan saya kira hakim juga menyadari, jaksa juga menyadari itu sehingga konfrontir mungkin dianggap tidak perlu. Siap ya? Pak Iwan, Terima kasih ya. terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak ya. Siap Bang. Siap, ya, Bang. Iya.